Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Ini lo mau buat minuman kesukaan anak-anak biar sehat. Iya Bu, bagus itu untuk kesehatan, terutama saat ini di masa pandemi kita butuh untuk meningkatkan imun tubuh kita. Bentar ya, Ya, biar nanti ngobrolnya enak. di sini aja ngobrolnya ya. Iya. Wah, ini yang bikin ada seger. sesuatu. Alhamdulillah. Apa ini Bu Eni? Ini namanya jamu kunir. Nah, ini kalau di tempat ini namanya itu jalepa. Pak, ada yang mengatakan apa? Samiler. Oh ya, samiler. Ini terbuat dari singkong. Nah, sesuai apa yang akan kita pelajari hari ini ya Bu Eni ya, tentang sumber daya alam. Ya, ada dua macam sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, anak-anak pasti sudah bisa. Kita sudah mempelajarinya di tema 1 dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Anak-anak pasti juga tahu ya. Ya, contohnya apa Nana? Benar apa yang kamu sebutkan ya. Nah, ada tanah, ada air, ada tumbuhan dan hewan. Kalau untuk tanah dan air serta hewan, anak-anak pasti sudah mengenalnya dengan baik ya. Kita akan membahas untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui dari tumbuhan. Ada macam-macam. Ini contohnya ya anak, bahan rempah-rempah yang sering dipakai oleh ibu saya di rumah di dapur. Ini ada namanya laos. Ini ada yang namanya jahe. Nah, ini kalau kalian biasanya menyebutkan kunir, Atau kunyit. kalau bahasa Indonesia biasanya namanya kunir. Ini ada namanya kencur. Yang ini kuncing. Sudah Masih tahu banyak anak-anak lagi ya? nih, masih banyak lagi sebenarnya jenis-jenis tumbuhan yang ada di negara kita, karena negara kita adalah negara yang paling kaya akan kekayaan sumber daya alam. Nah, ini yang ada di sini. Ini sudah disebutkan Bu Eni tadi, namanya adalah jalepa atau ada yang menyebut samiler. Ini terbuat dari singkong. Ya, singkong, ada yang menyebutnya ubi Jalan. kan. Ubi apa? Ubi singkong, ubi singkong. Ubi saja, ubi pohon, ketela pohon, ya, ketela pohon. Ada yang menyebutnya kaspe, ya, tergantung daerah masing-masing apa namanya. Kalau orang kampung gondorio biasanya. Ya, jadi ini sumber daya alam dari tumbuhan itu anak-anak banyak sekali manfaatnya, terutama sebagai sumber makanan, ya, sumber makanan seperti yang disebutkan Bu Eni tadi. Ini asalnya dari kunyit, ya, kunyit atau kita menyebutnya kunir, yang warnanya kuning, sangat indah. Nah, ini sudah dibuat jadi olahan berupa jamu kunir. Jamu kunir ini fungsinya bisa menambah imun kita, terutama di masa pandemi ini ya. Kita bisa meminumnya saat tubuh kita merasa haus agar badan kita kembali segar. Apalagi ya Bu Eni ya? Nah, anak-anak bisa menyebutkan sendiri di rumah, minta bantuan sama orang tuanya. Apa saja fungsi dibuat apa saja kunyit ini bisa kalian tanyakan sama ibu. Terus ini yang namanya jahe ya. Ini harganya lebih mahal dari yang kunyit tadi anak-anak. Nah, ini bisa dibuat berbagai macam olahan ya, minuman kesehatan juga bisa, atau yang paling sederhana adalah dibuat
minuman yang hangat, yaitu namanya wedang jahe. Kalian tinggal menyeduh dengan air panas, dikasih gula, kalian minum saat badan kalian merasa flu atau batuk, insya Allah bisa sembuh. Ada lagi Bu Eni ya? Nah, ini kencur ya. Kencur juga bisa dibuat untuk minuman, namanya beras kencur. Ini juga banyak sekali manfaatnya yang lain ya. Harga kencur sekarang di pasaran ini tergolong mahal. Karena apa? Karena sulit sekali pemeliharaan penanamannya ya. Jadi harganya pernah mencapai 75.000 per 1 kilogram. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin punya tanaman seperti ini, adalah lebih baik kalau kalian menanamnya di rumah ya. Bisa menanam kunyit, menanam jahe, menanam kencur atau laos ya. Laos ini teksturnya lebih keras daripada jahe maupun kencur. Ini banyak digunakan sebagai tambahan bumbu masakan ya. Nah, yang terakhir ini kunci. Ini terkenal kalau kita mau membuat sayur bening ya, tambahnya kunci ini. Apa? Baunya yang sedap akan menambah aroma dari sayur yang kita buat. Nah, itulah beberapa sumber daya alam di negara kita yang berupa tumbuhan yang dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Sama dengan singkong ya. Singkong tadi ada juga banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya di daerah mana itu Bu Eni? Yang daerah Trenggalek ya, atau daerah Magetan sana, itu biasanya banyak sekali menanam singkong karena biasa digunakan untuk membuat gaplek. Nah, gaplek ini digunakan pada saat musim kemarau ya. Kalau misalnya tanaman padinya kurang produksinya ya, biasa mereka mengkonsumsi singkong yang sudah dibuat gaplek. Kemudian dari gaplek itu nanti akan dibuat lagi makanan olahan yang lain, bisa menjadi pewul ya, gethuk, sawutnya dan lain-lain. Ya, cukup ya Bu Eni ya kira-kira ya. Saya juga mau pamit. Perbincangan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.